Semuanya, shalom, selamat sore adik-adik, apa kabar? Selamat seminggu kemarin. Hari ini kita ketemu lagi, kita mau belajar firman Tuhan. Tema hari ini dipakai Tuhan untuk menjalankan rencananya. Oke, kalian bisa baca nanti dari 1 Tawarik 10. Siapa ya ini? Ini adalah Raja Saul. Dia adalah raja pertama dari orang Israel. Dia dipilih Tuhan lewat Nabi Samuel. Ini Nabi Samuel menemui Raja Saul di jalan waktu Raja Saul sedang mengerjakan tugas dari papahnya. Lalu Raja Saul dipilih dan diberkati untuk jadi raja. Ternyata waktu menjadi raja, Raja Saul tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Raja Saul berbuat nakal dan berbuat jahat. Raja Saul melakukan apa yang dia mau saja. Wah, dia dimarahin sama Nabi Samuel. Dia dimarahin. Lalu karena Raja Saul tidak melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, Raja Saul tidak dengar-dengaran, Raja Saul melakukan yang tidak baik, akhirnya Tuhan tidak mau pakai lagi Raja Saul untuk jadi raja buat orang Israel. Padahal orang Israel atau bangsa Israel adalah bangsa yang sangat disayang sama Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat bangsa Israel. Tapi karena Raja Saul tidak dengar-dengaran, Tuhan mau mencari raja lain untuk menjalankan rencana Tuhan yang indah buat bangsa Israel. Akhirnya, sewaktu Raja Saul waktu masih menjabat sebagai raja, dipilihlah seorang raja yang lain. Nah, ini adalah seorang anak paling kecil di keluarganya. Dia masih muda, dia bukan tentara, dia adalah seorang gembala. Tapi karena dia menjadi gembala yang terbaik yang dia bisa, dia menjaga domba-dombanya dengan sangat sungguh-sungguh. Kalau ada singa yang mengganggu, yang mau menerkam dombanya, dia lawan singa itu sehingga domba-dombanya selamat. Pokoknya orang ini yang namanya Daud melakukan yang terbaik yang dia bisa. Yang namanya Daud ini, dia walaupun kecil, walaupun masih muda, dia sungguh-sungguh dalam pekerjaan. Dia melakukan yang terbaik. Tuhan lihat, oh orang ini baik. Walaupun dia anak paling kecil, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk menobatkan Daud menjadi raja.
Saat itu Raja Saul masih menjadi raja. Jadi Daud dengan sabar menanti Raja Saul turun tahta. Jadi Daud tidak melakukan hal-hal jahat ke Raja Saul. Daud tidak merebut tahta kedudukan Raja Saul dengan paksa. Enggak, Daud menunggu dengan sabar. Bahkan Daud bekerja kepada Raja Saul sebagai pemain musik untuk menghibur hati Raja Saul. Sampai saat Raja Saul marah pun kepada Daud dan ada kesempatan untuk Daud melawan dan membunuh Raja Saul, Daud tidak melakukan hal. Nah, Raja Saul di lain sisi tetap tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia ditegur oleh Samuel, dia bukannya bertobat, dia malah makin jahat, makin jauh dari Tuhan, makin tidak sungguh-sungguh, tidak takut akan. Akhirnya suatu hari mau ada perang antara bangsa Israel dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu bangsa Filistin. Raja Saul takut. Saat itu Nabi Samuel sudah tidak ada. Nabi Samuel sudah meninggal. Tapi Raja Saul bingung. Dia mau tanya sama siapa ya petunjuk. Bagaimana ya? Apakah dia akan berhasil selama ini? Walaupun dia nggak dengar-dengaran sama Tuhan, ada Nabi Samuel. Sekarang Nabi Samuel yang suka menyampaikan pesan Tuhan sudah tidak ada. Dia bingung. Dia kehilangan arah. Akhirnya Raja Saul melakukan suatu dosa yang Tuhan tidak suka. Wah, Raja Saul sudah melakukan dosa, ditegur, bukannya bertobat, malah tambah melakukan dosa. Tambah banyak dosa yang dia lakukan. Raja Saul bertanya kepada perempuan yang memanggil arwah. Apa sih perempuan yang memanggil arwah itu? Artinya perempuan ini memanggil arwah atau roh orang-orang yang sudah meninggal. Tapi ini belum tentu roh orang yang sudah meninggal. Sangat mungkin ini iblis yang pura-pura jadi orang yang sudah meninggal. Akhirnya tahu apa yang Raja Saul lihat. Raja Saul melihat arwahnya Nabi Samuel. Padahal Nabi Samuel sudah meninggal. Dan arwah itu sepertinya iblis yang pura-pura jadi Nabi Samuel. Arwah itu bilang, hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku. Apa artinya? Artinya saat itu, saat berperang melawan orang Filistin, Raja Saul akan mati. Karena arwah ini kan yang sudah meninggal, berarti Raja Saul akan mati. Raja Saul takut. Tapi dia tetap pergi berperang. Apa yang terjadi waktu mereka pergi berperang? Ternyata semua yang menakutkan itu terjadi. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israelnya kalah. Orang Israelnya kabur dari hadapan orang Filistin, lari ke gunung-gunung. Orang Filistin terus mengejar dan menangkap anak-anaknya Saul. Yonatan sahabatnya Daud, anak-anaknya Saul yang lain ditangkap dan dibunuh. Lihat, ditangkap dan dibunuh. Lalu Saul juga ternyata waktu dia sedang berperang, ada tentara Filistin yang menembakkan panah dan Saul dipanah. Lihat, ada panah. Sehingga makin berat pertempuran itu buat dia. Akhirnya Saul bilang ke pembawa pedangnya, bunuhlah aku, supaya jangan aku dibunuh sama orang-orang Filistin itu. Bunuh saja aku. Tapi pembawa pedangnya nggak mau. Pembawa pedangnya segan, takut sama Saul. Akhirnya Saul bunuh diri. Wah, dia tambah berdosa lagi karena dia membunuh dirinya sendiri. Karena dia mengambil nyawanya sendiri, nyawa yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang dikasih oleh Tuhan kepada Saul, Saul ambil sendiri dan bunuh. Kasihan sekali ya hidup Saul, tragis sekali. Padahal waktu pertama sekali lihat,
Waktu pertama sekali Raja Saul ini dipilih sendiri oleh Tuhan karena dia waktu itu dengar-dengaran sama bapaknya. Dia melakukan tugas bapaknya, disuruh mencari keledai. Dia cari kemana-mana dengan rajin. Dia dipilih oleh Tuhan. Tapi karena dia tidak dengar-dengaran, dia melakukan yang jahat, sudah ditegur bukannya berubah malah tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Akhirnya dia mati, dan matinya karena dia sendiri. Wah, Tuhan tidak suka orang seperti itu. Akhirnya Saul mati karena dia bunuh diri sendiri. Kenapa? Karena perbuatannya yang tidak setia. Nih, kita baca sama-sama yuk. 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Jangan lupa adik-adik, kalian baca ya Alkitabnya di 1 Tawarik pasal 10. Kita akan baca 2 ayat ini. 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi adik-adik, ayo kita jadi orang yang setia sama Tuhan. Kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita jangan cari pertolongan-pertolongan yang lain. Kita cari pertolongan hanya pada Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan punya rencana yang indah buat orang Israel. Tapi karena Raja Saul yang tadinya dipilih Tuhan untuk menjalankan rencananya itu tidak taat dan tidak dengar-dengaran, Tuhan tidak pakai lagi Raja Saul. Tuhan pakainya Daud. Jadi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan yang terbaik, rencana itu bisa tetap berjalan tapi lewat orang lain. Ayo kita tidak seperti Raja Saul. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran sekolah minggu hari ini. Kami belajar bahwa kami harus hidup setia, takut akan Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, berharap sama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Kami tidak mau seperti Raja Saul yang tadinya dipakai Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan terhadap orang Israel, tapi karena dia tidak setia, dia tidak takut akan Tuhan, dia sudah ditegur bukannya bertobat, malah melakukan yang jahat, sehingga Tuhan tidak pakai lagi dia. Tapi Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel untuk menjalankan rencana Tuhan. Tolong kami untuk tetap setia, takut akan Tuhan dan taat. Tuhan memberkati kami selama minggu ini supaya apapun yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu, supaya semuanya hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami berkat dan mempermuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya.